Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih-soliha, apa kabar kalian semua? Semoga anak-anak dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Anak-anak semangat belajar ya. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali ke sekolah, bertemu dengan teman-teman dan belajar bersama di sekolah ya. Amin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1E pengalamanku dan subtema 4 pengalaman yang berkesan. Pada subtema kali ini merupakan subtema terakhir pada tema pengalamanku ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Wahid, Isnain, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sudah menyiapkan buku paket tema 1E pengalamanku? Kalau sudah, silahkan anak-anak buka bukunya pada halaman 117. Kalau sudah bukunya dibuka halaman 117, mari kita simak slide berikut. Nah, di sini tadi tema 1 subtema 4 maksud Bu Guru yaitu judulnya pengalaman yang berkesan. Anak-anak sudah tahu pengalaman yang berkesan itu pengalaman yang seperti apa ya? Mari kita simak baik-baik ya. Ayo membaca. Pengalaman yang berkesan adalah pengalaman yang selalu teringat. Nah, anak-anak diingat baik-baik ya, pengalaman yang terkesan itu atau pengalaman yang berkesan itu adalah pengalaman yang akan selalu diingat oleh siapapun itu yang mengalaminya. Kemudian, pengalaman yang berkesan ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Berikut Bu Guru contohkan pengalaman yang berkesan. Contohnya ya, yang pertama yaitu mengikuti karnaval Hari Kemerdekaan. Siapa yang pernah waktu TK anak-anak mengikuti karnaval Hari Kemerdekaan? Ini contohnya waktu tanggal 17 Agustus itu merupakan karnaval Hari Kemerdekaan atau kita semua memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya anak-anak waktu TK itu merayakan dengan cara anak-anak memakai pakaian adat ataupun pakaian profesi. Nah, pakaian adat atau pakaian daerah bisa ada Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Kemudian pakaian profesi itu bisa dokter, guru, pilot, dan sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua yaitu merayakan hari ulang tahun. Anak-anak pernah merayakan hari ulang tahun? Kalau yang sudah pernah, itu juga bisa merupakan pengalaman yang berkesan bagi anak-anak ya. Nah, itu tadi pengalaman berkesan yang menyenangkan. Sekarang kita ke contoh pengalaman berkesan yang tidak menyenangkan. Yang pertama contohnya kehilangan dompet. Nah, ini merupakan pengalaman berkesan yang tidak menyenangkan ya nak. Karena susah kalau kehilangan dompet. Apalagi bagi yang sudah dewasa seperti orang tua anak-anak, ayah dan bunda anak-anak, kan di dompet biasanya banyak surat-surat penting ya. Ada SIM, ada KTP. Nah, di situ jika hilang, maka harus mencari surat-surat itu lagi. Nah, makanya kehilangan dompet itu merupakan pengalaman yang berkesan tapi tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua yaitu mengalami sakit. Anak-anak pernah mengalami sakit? Biasanya kalau anak-anak sedang sakit itu badannya tidak enak untuk melakukan aktivitas ya. Itu juga merupakan pengalaman berkesan yang tidak menyenangkan. Paham dan mengerti nak untuk pengalaman berkesan maupun contoh-contohnya? Baik, alhamdulillah kalau sudah kita lanjut ya. Nah, sekarang ada bagian ayo membaca sekarang. Sudah ya, tadi sudah Bu Guru minta anak-anak untuk membuka bukunya halaman 117. Di situ ada bacaan. Bu Guru membaca, anak-anak juga ikut membaca ya di rumah ya.
Yuk, mari kita baca 1, 2, 3. Judulnya, Karnaval Hari Kemerdekaan. Besok adalah tanggal 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada hari itu diadakan Karnaval Kemerdekaan. Peserta karnaval memakai beraneka pakaian. Ada yang berpakaian pejuang kemerdekaan, ada yang berpakaian daerah, ada yang berpakaian dokter atau tentara. Bella sendiri berpakaian polisi wanita. Ikut karnaval kemerdekaan adalah pengalaman yang berkesan bagi Bella. Bella ingin melakukan lagi tahun depan. Ini merupakan pengalaman Bella ya nak, pengalaman Bella berkesan yang menyenangkan. Nah, Bella ikut merayakan karnaval hari kemerdekaan. Dan Bella mengenakan pakaian polisi wanita atau poluan. Baik, kita sudah baca ya. Kalau sudah, anak-anak sudah siapkan alat tulis, pensil, dan penghapus. Kalau sudah, sekarang anak-anak lihat bagian bawahnya, bagian ayat. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, anak-anak menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan di atas tadi ya. Mari kita baca nomor 1. Kapan Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati? Ada yang masih ingat? Anak-anak tentu tahu ya. Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Pintar semuanya. Silakan ditulis ya nak. Nah, supaya tulisan anak-anak rapi, di samping anak-anak menjawab di samping soal itu diberi garis. Dengan penggaris baru anak-anak tuliskan jawabannya. Supaya tulisannya rapi, tidak miring, seperti itu ya. Sudah ditulis nomor 1. Baik, jika sudah, mari kita lanjut ke soal nomor 2. Apa yang diikuti Bella? Apa yang diikuti Bella? Bella mengikuti karnaval kemerdekaan. Silakan ditulis anak-anak. Jangan lupa menulisnya. Gunakan huruf kapital dan tanda titik dengan benar ya. Tadi jawabannya Bella mengikuti karnaval kemerdekaan. Bella merupakan nama orang, berarti ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian diakhiri dengan tanda titik. Seperti itu. Nomor 3, lanjut ya. Pakaian apa yang dipakai Bella? Bella memakai pakaian polisi wanita. Itu jawaban nomor 3. Siapa anak perempuan yang pernah juga memakai pakaian polisi wanita ketika dulu pernah ikut karnaval di TK? Ada ya yang pernah mengenakan pakaian polisi wanita atau poluan? Baik nak, sudah ditulis. Baik, lanjut nomor 4. Kita baca soalnya ya. Sebutkan 3 pakaian peserta karnaval kemerdekaan. Apa saja? Ada pakaian daerah, ada pakaian dokter, dan ada pakaian tentara. Nah, di sini Bu Guru hanya memberikan contoh ya. Selain yang ada di sini ada banyak lagi. Ada juga pakaian pilot, kemudian pakaian daerah ataupun adat. Ada juga yang menggunakan pakaian guru, seperti itu ya. Sudah nomor 4, lanjut dengan nomor 5. Jika kamu ikut karnaval, pakaian apa yang akan kamu kenakan? Apa kira-kira anak-anak? Ini Bu Guru contohkan ya. Ada pakaian guru, pakaian polisi wanita, pakaian pilot, pakaian daerah, bisa juga pakaian bidan, kemudian pakaian nahkoda ataupun masinis. Banyak ya untuk baju apapun itu yang bisa digunakan untuk karnaval. Biasanya menggunakan baju daerah atau adat dan baju profesi.
Sudah selesai anak-anak untuk halaman 117. Kita lanjut ya. Sekarang kita buka halaman 118. Kita akan membahas mengenai penggunaan tanda tanya. Sebetulnya ini sudah pernah kita bahas pada pengalaman 1E subtema 1. Tapi di sini akan lebih detail lagi untuk membahas tentang penggunaan tanda tanya dan kata tanya. Mari kita baca terlebih dahulu ya. Kita bercakap-cakap setiap hari. Saat bercakap-cakap, kita sering bertanya. Kita bertanya memakai kalimat tanya. Penjelasannya, kalimat tanya menggunakan tanda tanya. Lambang tanda tanya adalah sebagai berikut. Nah, sudah Bu Guru contohkan ya. Anak-anak sudah bisa ya membuat tanda tanya ya. Nah, kemudian tambahannya, setelah tanda tanya tidak perlu tanda titik. Nah, perhatikan ya anak-anak, diingat baik-baik bahwa setelah tanda tanya itu tidak perlu diberi tanda titik. Perhatikan contoh berikut. Nomor 1. Siapa namamu? Di akhir kalimat, karena ini merupakan kalimat tanya, diberi tanda tanya yang tidak perlu ada tanda titiknya. Nomor 2. Di mana kamu dilahirkan? Ini juga diberi tanda tanya. Dan yang ketiga, apa makanan kesukaanmu? Tanda tanya. Sudah, Nak? Mengerti ya untuk penggunaan tanda tanya? Baik, alhamdulillah. Sekarang anak-anak silahkan buka halaman 119. Di sini ada latihan soal mengenai penggunaan tanda tanya yang benar. Mari kita baca perintahnya ya. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat tanya. Mulailah dengan huruf yang tercetak miring. Gunakan tanda tanya dengan benar. Sudah? Perhatikan nomor 1. Nama itu anak siapa? Kira-kira yang pertama kan dimulai dari huruf yang dicetak miring. Nah, ini yang dicetak miring ada kata apa? Ada kata siapa. Selanjutnya menjadi kalimat apa? Siapa nama anak itu? Kemudian diberikan tanda tanya. Silakan anak-anak menulis. Di situ sudah ada garisnya. Anak-anak menulis di garis itu ya. Mudah ya nak, nomor 1. Sekarang kita lanjut nomor 2. Bella di mana siang makan? Kita mulai dengan huruf yang dicetak miring. Ada kata di mana, kemudian Bella makan siang. Nah, jadi kalimat tanya, di mana Bella makan siang? Di akhir jangan lupa diberikan tanda tanya. Nomor 3. Buah warna apel apa? Yang dicetak miring adalah kata apa? Menjadi apa warna buah apel? Bisa ya? Apa warna buah apel? Silahkan ditulis. Sudah? Selanjutnya. Madi kapan bola bermain? Kita mulai dengan huruf yang tercetak miring menjadi kalimat. Kapan Madi bermain bola? Berikan tanda tanya. Sudah untuk nomor 4. Lanjut nomor 5. Membuat bendera bagaimana kecil caranya? Kita mulai dengan huruf yang tercetak miring menjadi bagaimana caranya membuat bendera kecil? Berikan tanda tanya. Sudah anak-anak semua? Alhamdulillah. Nanti kalau ada yang ketinggalan untuk menuliskan jawabannya, bisa di-play lagi untuk videonya ya. Baik, kita lanjut dulu. Sekarang anak-anak buka bukunya halaman 130.
130. Ada di bagian bukumu paling bawah. Kita akan belajar penjumlahan bersusun dengan cara panjang dan bersusun pendek. Perhatikan dulu yang penjumlahan bersusun panjang. Di situ pada buku anak-anak dicontohkan ada bilangan 18 ditambahkan dengan 1. Sekarang kita jabarkan dulu yang 18 itu adalah 1 puluhan dan ditambah 8 satuan. Mengerti ya anak-anak sampai sini? Kalau sudah lanjut. Tadi 18 ditambahkan 1. 1 merupakan satu satuan. Satu satuan dituliskan di bawah angka satuan. Jadi biar sama-sama satuan. Kalau sudah, kita sekarang jumlahkan. Menjumlahkan dimulai dari angka satuan atau dari belakang. Perhatikan, 8 ditambah 1 berapa? 9 satuan. Berarti 1 puluhan tinggal diturunkan. Nah, ditulis menjadi 1 puluhan. Sekarang 1 puluhan ditambah 9 satuan. Berapa anak-anak semua? 19. Seperti itu. Untuk penjumlahan bersusun panjang, mengerti anak-anak semua? Alhamdulillah, semoga mengerti semua ya. Sekarang lanjut untuk penjumlahan bersusun pendek. Ini sudah dibedakan antara puluhan dan satuan, masih menggunakan bilangan 18 ditambahkan dengan 1 ya. Kalau yang bersusun pendek tidak perlu di belakangnya ditulis puluhan ataupun satuan ya. Sekarang langsung saja kita hitung. Dari 8 ditambah 1, berapa anak-anak semua? 9. Satunya tinggal diturunkan menjadi 19. Seperti itu untuk penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Lanjut ya. Supaya anak-anak lebih paham dan mengerti mengenai penjumlahan bersusun panjang, sekarang anak-anak akan ada latihan soal. Anak-anak buka bukunya halaman 131. Perhatikan contoh nomor 1. Di situ sudah ada 31 ditambah 8. Dijabarkan yang 31 itu dari 30-an ditambah 1 satuan. Kemudian 8 satuan ditulis tepat di bawah 1 satuan. Kemudian 1 ditambah 8, 9 satuan. Kemudian 30-annya turun dan yang terakhir tinggal ditambahkan. 30-an ditambah 9 satuan adalah 39. Baik, sekarang kita mulai mengerjakan ya. Perhatikan nomor 2. Nomor 2 yaitu 23 ditambah dengan 4. Kita jabarkan dulu yang 23. 23 itu merupakan 20-an ditambahkan 3 satuan. Silahkan anak-anak tulis. Kemudian 4 merupakan 4 satuan. Ditulis tepat di bawah 3 satuan. Kemudian sekarang kita jumlahkan. Menjumlahkan dari belakang atau dari satuan. 3 satuan tambah 4 satuan yaitu 7 satuan. 20-an tinggal diturunkan. Berarti 20-an tambah 7 satuan adalah 27. Itu untuk nomor 2. Sekarang lanjut nomor 3. 27 ditambah 2. Kita jabarkan 27. 20-an tambah 7 satuan tambah 2 satuan. Tinggal disusun ke bawah, ditambahkan 7 tambah 2 satuan, 9 satuan, 20-an turunkan. Sekarang tambahkan 20-an tambah 9 satuan yaitu 29. Lanjut nomor 4. 42 ditambah 5. 42 kita jabarkan 40-an 2 satuan. Kemudian bawahnya 5 satuan. 2 satuan tambah 5 satuan 7 satuan. 40-an turun
40-an turun ditambah 7 satuan menjadi 47. Nomor 5. 23 ditambahkan 3. 23 merupakan 20-an ditambah 3 satuan. 3 satuan, tuliskan bawahnya. 3 satuan tambah 3 satuan sama dengan 6 satuan. 20-an turun, tinggal jumlahkan 20-an tambah 6, yaitu 26. Sekarang, terakhir di nomor 6, 31 ditambah 6. 31 kita jabarkan 30-an ditambah 1 satuan dan 6 satuan. 1 tambah 6, 7. 30-an turunkan. 30-an tambah 7 satuan, 37. Alhamdulillah, selesai untuk halaman 131. Ditulis ya anak-anak ya. Kalau sudah, lanjut latihan soal bawahnya. Nah, kalau tadi penjumlahan bersusun panjang, sekarang anak-anak belajar mengerjakan latihan soal yaitu penjumlahan bersusun pendek. Contohnya, di situ 33 ditambah 6. Kita jumlahkan dari satuannya dulu. 3 tambah 6, 9. 30-nya turun, jadi 33 tambah 6 adalah 39. Sampingnya, 21 ditambah 8. 1 ditambah 8, 9. 20-an turun, berarti 21 tambah 8, 29. Selanjutnya, 44 ditambah 4. 4 ditambah 4 satuan, 8. 40-nya turun menjadi 44 tambah 4 adalah 48. Selanjutnya, 33 ditambah 2. 3 tambah 2 yaitu 5. 30-an turun, jadi 33 tambah 2 yaitu 35. Selanjutnya, 35 ditambahkan 1. 5 ditambahkan 1 yaitu 6. 30-nya turun, 35 tambah 1 menjadi 36. Terakhir, 42 ditambah 5. 2 tambah 5, 7. 40-an turun. 42 tambah 5 menjadi 47. Baik, selesai sudah untuk latihan soal dengan cara bersusun pendek. Sekarang kita masuk ke slide. Nah, sekarang anak-anak silakan buka bukunya, halaman 121. Kalau sudah, perhatikan baik-baik ya, Nak. Nah, di sini Bu Guru akan mengajarkan anak-anak membuat kreasi hiasan gantung dari kulit telur. Pasti anak-anak sudah pernah ya makan telur. Siapa yang suka makan telur? Nah, sekarang kalau anak-anak suka makan telur, cangkang telurnya atau kulit telurnya jangan dibuang begitu saja. Ternyata bisa kita manfaatkan loh untuk membuat hiasan gantung dari kulit telur. Siapa yang mau coba praktikkan? Kalau anak-anak coba praktikkan, nanti di kamar anak-anak bisa loh ini digantungkan menjadi hiasan di kamarnya anak-anak. Mari kita perhatikan alat dan bahannya untuk membuat hiasan gantung dari kulit telur. Alat dan bahannya yang pertama yaitu pasti kulit telur. Kemudian ada lem serta gunting. Yang terakhir kertas krep. Kertas krep itu kertas warna-warni, tapi bukan kertas lipat atau kertas origami ya. Ini beda, kertasnya lebih tipis. Kalau sudah tentang alat dan bahan, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang cara membuat hiasan gantung dari kulit telur. Perhatikan yang pertama. Beri penahan dan tali pada bagian lubang kulit telur. Nah, ketika anak-anak memecahkan kulit telur,
pasti di situ ada lubang karena untuk mengeluarkan isi dalam telurnya ya. Nah, di situ supaya nanti gantungannya bisa tergantung, diberikan penahan. Nah, itu bisa menggunakan lidi ya nak, lidi atau tusukan gigi, itu bisa ya diberikan penahan. Tentunya dengan tali supaya bisa tergantung. Jelas untuk yang pertama ya. Yang kedua, gunting tepian kertas krep, usahakan kertas krep tidak terputus. Nah, karena kertas krep itu tipis dan mudah terputus ya, jadi harus berhati-hati. Ini cara yang kedua. Kemudian cara ketiga, beri lem pada kertas krep. Kemudian tempelkan kertas krep pada kulit telur. Nah, kalau sudah diberi lem, kemudian ditempelkan ya, boleh kertas krepnya warna-warni supaya hiasannya semakin indah dan menarik. Dan yang terakhir, gantungkan kulit telur sebagai hiasan. Nah, bagus nak hasil akhirnya di situ ada warna pink, ada warna pink, kemudian biru dan ada warna kuning. Nah, nanti anak-anak juga ada loh tugas untuk mempraktikkan membuat hiasan gantung dari kulit telur. Nanti anak-anak praktekkan di rumah, kemudian difoto tentang tahap-tahap anak-anak membuat hiasan gantung dari kulit telur. Kemudian kalau sudah difoto cara membuatnya, hasil akhirnya juga difoto. Boleh ketika difoto itu sudah digantungkan ya nak, boleh digantungkan di pintu, depan pintu kamar anak-anak, ataupun jendela kamar anak-anak. Seperti itu ya, supaya untuk menjadi hiasan. Mudah nak, insya Allah mudah ya untuk membuat hiasan gantung dari kulit telur. Baik anak-anak, sudah selesai ya untuk pembelajaran subtema 4 kali ini. Namun sebelum Bu Guru akhiri, mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Tadi anak-anak sudah belajar apa saja? Mari kita simpulkan bersama ya. Yang pertama, tadi anak-anak sudah belajar mengenai pengalaman yang berkesan. Ada yang masih ingat pengalaman yang berkesan itu yang seperti apa? Yaitu pengalaman yang selalu teringat. Nah, selain itu pengalaman yang berkesan itu ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Kemudian tadi anak-anak juga sudah belajar mengenai penggunaan tanda tanya. Diingat ya nak, penggunaan tanda tanya itu di akhir tidak perlu diberi tanda titik. Cukup sampai tanda tanya saja. Paham ya? Setelah belajar mengenai tanda tanya, tadi anak-anak juga sudah belajar tentang penjumlahan, bersusun panjang, dan bersusun pendek. Tadi juga sudah mengerjakan latihan soalnya ya. Semoga paham dan mengerti. Dan yang terakhir, tadi kita belajar membuat kreasi hiasan gantung dari kulit telur. Nah, ini juga tugas ya. Nanti jika sudah selesai, segera difotokan ke wali kelas masing-masing ya untuk mengirimkan tugasnya. Baik anak-anak, alhamdulillah selesai sudah untuk pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan anak-anak bisa paham dan mengerti dan bermanfaat juga bagi anak-anak. Begitu pesan Bu Guru, anak-anak di rumah tetap semangat belajar ya. Semangat belajar, semangat beribadah. Semua kegiatan belajar dan ibadah jangan lupa ditulis di buku kegiatan yang berwarna biru. Kemudian dimintakan paraf ayah atau bunda. Karena nanti di akhir semester akan dikumpulkan di sekolah supaya Bu Guru cek kegiatan ibadah dan belajarnya anak-anak. Begitu anak-anak, jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, makan minum yang bergizi, istirahat yang cukup ya. Main di luarnya. Tidak usah sering-sering ya kalau tidak ada kepentingan. Tidak usah bermain di luar, boleh bermain di dalam rumah saja ya. Supaya kita semuanya aman. Baik anak-anak, begitu dari Bu Guru. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bu Guru apabila ada yang salah kata ataupun kurang berkenan di hati anak-anak semua. Salam untuk ayah bunda, semoga semuanya sehat-sehat ya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama.
wahid, isnain, salas. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anak solih-solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.